Hai guys, welcome back to my channel Yulislay. Oke guys, kali ini kita akan review sebuah SHF Dragon Ball, yaitu sini. Tada! Ya, ini adalah ayahnya si Son Goku, yaitu namanya Bardock. Dan ini ceritanya cuman di Super, Dragon Ball Super waktu itu adanya. Tapi kalau di serial Dragon Ball Z-nya atau Dragon Ball yang jadul-jadul itu nggak ada. Nggak tahu lagi ya kalau di side story atau apa gitu ya, anime. Itu saya nggak pernah nonton soalnya. Cuman kalau di film anime TV seriesnya itu yang saya tahu dia munculnya di Dragon Ball Super aja. Dan kita akan unbox, kita akan lihat ini bagaimana ya, dan nanti kita akan coba comparein sama Goku yang terbaru, yang Goku Earth mungkin ya. Nanti kita akan coba compare. Oke, langsung aja kita unbox bersama. Ya, dan inilah isi daripada si SHF Bardocknya ya guys. Dan kita bisa melihat, kita akan mendapatkan sejumlah part tangan yang kalau di tangan kanannya ini ada berapa ya? Ini satu set yang mengepal. Dan kita bisa melihat juga ini akan ada dapat tambahan 2 set lagi yang di sini. Dan satu piece tangan lagi untuk ini bagian jurusnya yang ini nanti ditancepin. Jadi ini di tangannya ini ada lubangnya ya. Nanti kita akan unbox, kita akan lihat. Dan ini kertas manualnya, ini keren sih. Untuk mengganti beberapa face-nya itu ada cara-caranya, dan ini istilahnya apa ya, perintilannya itu banyak, tata caranya itu banyak banget. Termasuk di bagian part skuternya itu dia benar-benar bisa dilepas guys. Jadi ini keren banget. Dan ini kemarin PO-nya kalau di GFM All Shop yang by C itu sekitar 700, tapi kalau yang by R-nya itu 800 ribuan. Ya, ini jedanya kurang lebih sebulanan aja antara by C dan by R. Jadi buat teman-teman, kalau kalian membeli PO by R tapi dengan harga yang tinggi-tinggi, pikirkan lagi, mending yang harga standar-standar aja antara by C dan by R itu harusnya cuma selisih 100 ribuan buat ongkos kirimnya. Tapi kalau itu ukuran SHF ya, tapi tergantung lagi SHF-nya. Kalau yang seperti ini, ya ini mungkin bisa selisih 100 sampai 150 ribu karena dia boxnya lebih gede. Ya, seperti itu guys. Oke, kita akan unbox pelan-pelan supaya tidak lompat semua part-partnya. Ya, seperti ini guys. Wow, keren ya. Ini bodinya kita bisa lihat, bodinya ini sudah bodi yang terbaru. Dan ini bajunya, armornya ini maksud saya itu betul-betul kinclong ini hitamnya. Dan ini agak berbeda dengan yang dipakai Vegeta karena dia warnanya hijau. Kalau Vegeta itu warnanya putih guys. Dan ini keren, kita bisa lihat ekspresi face sculptnya ini ada 4. Yang pertama dia ekspresi biasa aja, tanpa senyuman, tanpa ekspresi yang gimana. Dan yang ini dia ekspresinya agak nyengir gitu ya, model-model bangsa Saiyan yang super sombong gitu ya guys. Dan yang kedua dia kayak yang lagi menahan serangan atau gimana gitu ya, jadi kelihatan giginya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini tambahannya, kita bisa melihat dia lagi seperti model berteriak mengeluarkan jurus seperti itu guys. Dan dari kesemuanya ini kita bisa melihat ininya guys, ada codetnya di sampingnya ini guys. Ya, seperti ini. Jadi dia ada bekas lukanya gini ya di bagian pipi kirinya. Dan ini dia warna colornya ini, maksud saya tone color skinnya itu dia tidak putih seperti Son Goku, dia agak kecoklat-coklatan gitu ya. Ya mungkin karena sering bertarung jadi mungkin kulitnya gosong gitu ya guys, seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di sini kita mendapatkan part telinga. Ya, ini keren. Satu-satunya dan pertama kalinya SHF itu memberikan part telinga. Karena apa? Karena ini nanti bisa dilepas. Ya, nanti kita akan coba semua. Kita akan ini ya, betul-betul kita coba semuanya. Untuk part-partnya ini kita akan pakai semua gitu guys. Dan selebihnya seperti yang saya bilang tadi, untuk part tangannya kita mendapatkan satu set bagian mengepal langsung di bodinya. Dan ini satu set kanan kiri untuk ini tangannya membuka gitu. Dan ini kanan kiri juga agak mencengkram. Dan yang terakhir yang ini guys, yang mana ya, yang ini tadi, ini ada lubangnya karena ini akan dimasukin jurusnya ini guys. Ya, seperti ini. Jadi ini sesuatu yang keren sih menurut saya, sesuatu yang baru, model baru di SHF Dragon Ball ini. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang baru? Karena
Kalau yang zaman dulu mungkin cuman buletan gitu doang, tapi kalau ini ada teksturnya guys. Ya, ini ada teksturnya, yang bawahnya ini datar biasa, yang semakin ke atas ini agak setengah oval gitu ya. Dan termasuk di bagian ini, partnya ini juga. Jadi ini ada setengah ovalnya gitu guys. Itu yang sesuatu yang keren, dan ini sesuatu yang baru. Seperti itu. Oke, langsung aja kita review SHF-nya. Kita keluarin dulu. Ya, ini keren sih. Ini betul-betul bapaknya si Son Goku, karena mirip banget dengan si Son Goku-nya. Dan apa ya, seperti biasa ini untuk tipe-tipe Dragon Ball ini, jointnya ini ada yang keren. Di pundaknya ini bisa dikeluarin gini guys. Ya, ini kanan kiri sama. Ya, ini keren sih. Sesuatu evolusi daripada si SHF untuk tipe-tipe petarung ya, seperti ini. Dan kita bisa lihat ini detailnya, artikulasinya seberapa mentoknya. Kita akan coba ya. Ya, dia bisa seperti ini guys. Ya, seperti ini. Keren sih ini artikulasinya. Ya, ini salah satu the best-nya SHF, yaitu di artikulasi. Jadi buat teman-teman yang suka banget dengan figur-figur artikulasi, saya sarankan lebih memilih ke SHF aja. Mungkin ada produk yang bagus seperti Mavek, tapi setahu saya Mavek itu agak beruntungan untuk membelinya, dimana faktor QC-nya ya, walaupun punya Bandai juga sama, tapi dia defectnya itu agak jarang gitu ya dibandingin Mavek gitu ya. Mungkin faktor built-in QC maksud saya. Seperti itu guys. Jadi ini artikulasinya cukup oke, bisa seperti ini ya. Ya, ini keren sih. Dan ini nggak banyak yang bisa diulas juga. Kalau dia kan armornya cuman gini doang sih. Tadi kan sudah saya ulas ya armornya. Cuman mungkin perbedaannya tuh di bagian ekornya ini sama si Vegeta atau Vegeta. Dia langsung nempel gini sih guys. Jadi dia langsung melingkar gini, dan ini nggak bisa diapa-apain, cuman bisa digerakin gini doang sih. Ya, seperti itu sih guys. Dan sekarang kita akan coba untuk artikulasi bagian dada atau perutnya. Ya, ini lumayan sih, bisa seperti ini. Ya, lumayan membungkuk. Cuman ada kelemahannya, tetap di bagian belakangnya ini akan kelihatan lubang. Ya, ini sayang banget. Coba ini kalau agak ditinggiin mungkin lebih keren lagi sih harusnya. Tapi ya, ini masih yang terbaik lah daripada Bandai ya. Oke, itu tadi membungkuk. Sekarang kita akan agak dongain. Nah, ini juga guys, dia ada jeda, ada lubang antara bagian dada sama perut atasnya. Ini ada lubangnya. Nah, ini mungkin PR buat Bandai. Next mungkin bisa agak ditinggiin, jadi supaya kalau dinaikin gini, ini dia masih tertutup ya, tidak kelihatan lubangnya. Jadi kesannya seperti mainan yang murahan sih jadinya, bukan kelihatan mahal gitu sih. Padahal kita belinya ini lumayan mahal loh, serius. Ya, silakan komen buat teman-teman, menurut kalian mainan 600 ribuan, 700 ribuan itu mahal apa enggak? Silakan komen di bawah ya. Tapi kalau menurut saya, sebuah mainan 700 ribu ini udah termasuk mahal untuk SHF ya, maksud saya ya, untuk SHF. Dan sekarang kita akan lihat artikulasi daripada paha ke bawah, termasuk kakinya ini. Yang pertama kita coba armornya. Ya, ini armornya bisa disampingin gini, dan dia sudah memakai ball joint yang baru untuk SHF-nya ini. Ya, ini keren sih. Ya, untuk ball joint yang baru ini, sistem artikulasi baru ini di bagian pahanya ini dimulai daripada si SHF Trunks yang gondrong. Ya, bukan yang Trunks yang pertama ya, tapi Trunks yang gondrong. Ya, silakan komen jika saya juga ada kesalahan, karena seingat saya dia yang mulai awal-awal bodinya itu sudah memakai joint yang seperti ini. Ya, ini guys. Dan ini artikulasinya cukup keren, bisa seperti ini split, tapi ini mentok seperti ini doang. Saya takut patah kalau dipaksain. Ya, di bagian bawahnya seperti ini guys. Ini cukup kece sih, dan artikulasinya juga keren, bisa seperti ini. Betul-betul keren, dia bisa memutar 360 derajat. Ya, ini keren banget. Bahkan bisa bersila seperti ini guys. Ya, bisa bersila. Nah, lumayan sih ini buat pose sambil ada Gokunya makan-makan gitu ya. Tapi masalahnya ekspresinya yang nggak ada. Nggak ada yang smile-smile-nya. Ya,
Dan ini bedanya sama si Son Goku itu di bagian ikat kepalanya aja sih menurut saya. Bentar kita lepas dulu. Ya, ini bagian ikat kepalanya. Kalau Son Goku kan nggak ada ikat kepalanya, guys. Dan ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan langsung lepas juga untuk bagian skuternya. Bentar. Ya, bisa dilepas, guys. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa langsung tancepin si telinganya. Nah, ini guys, saya sudah pasangin telinganya. Jadi ini keren sih, betul-betul keren, gokil. Baru kali ini skuternya itu bisa dilepas dan kita dikasih satu daun telinganya seperti ini. Gokil, keren. Nah, saatnya sekarang kita akan coba kita compare dengan si Son Goku-nya ya guys. Ya, ini saya sudah ada Goku Earth-nya dan kita akan compare. Ya, ini jelas agak berbeda sih. Tapi masalahnya dari Goku-nya sendiri pun juga setiap SHF-nya itu beda-beda guys ya. Nanti kita akan bikin konten khusus SHF Son Goku dari waktu ke waktu ya. Ya kebetulan saya udah lengkap kecuali SDCC-nya doang saya nggak punya. Itu guys ya, nantilah next konten ya. Yang pertama kita akan compare dulu dari segi kulit. Ini udah kelihatan yang Goku agak kuning, sedangkan yang bapaknya ini agak coklat-coklat gitu ya. Nah itu. Dan kalau dari segi rambut ini jelas kelihatan banget kalau dari belakang tuh seperti ini guys. Nah, cuman memang mirip sih sama Son Goku-nya. Kebetulan ini tadi yang si Son Goku-nya face-nya ini kebetulan yang saya pakai yang waktu dia masih umur 16 tahunan yang menyapa di turnamen seperti itu guys. Dan kalau dari postur tubuh kurang lebih sama, cuman ya ini tadi Goku agak kuning, bapaknya lebih coklat dan dia lebih berotot gini ya. Mungkin kalau Son Goku-nya seperti saya mungkin baru seperti bapaknya gini ototnya. Mungkin guys. Nah itu aja sih perbedaannya. Dan ini memang bapak sama anak kembar banget mukanya. Dan ini menurut saya juga sama sih untuk di bagian artikulasi, di bagian pangkal pahanya ini. Ya ini sama, dia sudah ada pembagiannya gitu. Bentar, saya langsung tes aja. Ya ini sama, sudah model yang terbaru. Cuman beda kostum aja. Kalau Goku-nya kan ini kan kayak pakai celana kain yang agak kelombor-kelombor ya. Nah kalau sedangkan bapaknya ini dia pakai model yang ketat gitu, jadi langsung press body. Bedanya itu aja sih guys. Ya itu guys, tadi perbandingan sedikit antara Son Goku dan bapaknya, cuman beda tipis doang di rambutnya sama ikat kepalanya sama kulit. Udah itu aja sih menurut saya. Kalau body ya nggak mungkin sama lah ya, kita aja sama bapak saya bodinya belum tentu sama, jadi ya wajar lah ya. Dan first impression yang saya rasakan ini tuh terasa berat, bukan berat yang heavy yang ada metalnya gitu, enggak, tapi ini terasa bener-bener padat. Nggak tahu ya kenapa serial SHF Dragon Ball ini betul-betul dibikin bagus, termasuk si Kamen Rider. Tapi ada beberapa bagian Kamen Rider, maksud saya seperti SHF Shinkocho yang Kamen Rider Wizard, itu betul-betul kopong banget, ringan. Dan itu feel-nya beda banget kalau kita compare langsung sama yang Dragon Ballan. Entah kenapa kalau yang Dragon Ball ini feel-nya selalu berat-berat guys, apalagi yang gede-gede. Nah, jangan lupa nanti juga akan ada ini ya, SHF coolernya itu kayaknya gede banget, semacam Frieza gitu, tapi gede banget sih, jadi itu worth it. Dan nantikan di konten saya berikutnya itu pastinya akan saya review, karena Dragon Ball pastinya akan saya review juga guys, karena saya pecinta Dragon Ball. Dan ini first impression yang saya rasakan, selain berat, ini tuh worth it dengan harga yang 700 ribuan tadi. Ya kalau ready 800 ribu ya masih oke lah, tapi kalau udah 900 sejuta menurut saya udah nggak worth it banget. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah 700 itu termasuk murah atau mahal? Ya silahkan komen ya. Dan ini menurut saya sih masih oke untuk harga 700 ribuan untuk ukuran sebuah SHF ya. Jadi ini masih lumayan oke lah dengan apa yang kita dapat. Tapi kalau sudah belinya mahal, terus apa yang kita dapat itu kopong seperti Wizard, nah itu jujur aja sayang banget sih, dengan antara harganya udah sejutaan tapi kopong banget, ringan banget seperti itu guys. Ya itu tadi kita sudah unbox bersama dan kita sudah compare sedikit dan kita sudah review dikit. Dan silakan like jika kalian suka dan silakan dislike jika kalian nggak suka. Tapi jangan lupa kalian sertakan kenapa nggak sukanya itu apa, supaya nanti kita bisa memperbaiki lebih lagi guys. Oke, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan tombol lonceng. Oke, see you in the next review. Bye.